Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tahsin kita yang rutin kita kerjakan setiap hari Jumat pada maghrib. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali di kitab kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita fasih ya, karena kemarin sempat kita jeda Ramadan, sebelumnya kan kita bahas untuk surat pendek dulu ya sedikit. Nah kita sekarang lanjutkan lagi untuk di kitab fasihnya. Baik, sebelumnya kami ucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum Bapak Ibu ya. Meskipun sudah mungkin terlambat ya, soalnya juga kita baru bersua hari ini. Tapi semoga Allah berikan kepada kita label ketakwaan yang bertambah nih setelah Ramadan kemarin. Jadi kita jadi lebih sabar, kita lebih baik lagi akhlaknya, dan juga lebih semangat lagi. Amin ya rabbal amin. Baik, di sini kita berarti sudah sampai huruf H. Ya, berarti nanti huruf H. Ya. Baik. Selanjutnya kita juga akan bahas sedikit ya tentang atikian tentu saja Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak lupa, benar-benar tidak lupa akan kajian kita yang pernah kita laksanakan selama ini. Baik. Ya, alhamdulillah kemarin udah dapat rezeki Bu Bapak ya. Jadi udah agak sim alatnya segini ya. Ini mic ya Bapak Ibu ya. Ini mic ya. Kalau bisa megangnya gini aja. Karena di samping ini ada tombol. Nanti kalau kepencet ini nanti nggak jadi bunyi. Ya, nggak usah dipencet samping-sampingnya itu Bapak. Ini insya Allah lebih jelas daripada yang kemarin sebelumnya. Ya. Oh enggak apa, diputar enggak apa-apa. Nah. Bisa tidak? Tapi kelihatan enggak Pak dari situ Pak? Kelihatan ya? Nah sudah Pak. Aman Pak. Baik. Kita baca dulu suatu Fatihah Bapak Ibu ya. Ini agak pemanasan sedikit nih. Kita libur panjang kan. Nah, Ibu sekarang Bapak sekalian, bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an ini untuk menambah kita semangat, kita harus memahami satu hurufnya itu 10 kebaikan. Sehingga penting bagi kita untuk menerapkan ketakwaan yang sudah kita pupuk selama Ramadan kemarin. Meskipun kita belum lihat pahala itu seperti apa bentuknya dan surga itu seperti apa bentuknya, tapi dengan kita masih membacanya terus, sembari kita juga mengharapkan keridhaan Allah, maka disitulah ada ketakwaan. Meskipun saat ini mungkin kita masih benar-benar berusaha payah ya dalam baca Al-Quran, tapi yang jadi target utama kita nantinya adalah meskipun di dunia kita nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena mungkin kita memulainya tidak sebagaimana para santri yang masih di usia belia, tapi semoga uzur kita di dunia ini Allah berikan penerimaan sehingga nanti ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita iqra wartaqi, pernah kita lalui hadisnya di kitab At-Tibyan. Bacalah wahai hamba-Ku lalu naiklah derajatmu. Kama turatilu di dunia, sebagaimana kau mentargetkannya di dunia. Semoga di saat itu ketika jasad kita dikembalikan lagi utuh dalam keadaan tidak berkhitan, saat itu benar-benar kita dijadikan Allah orang yang sangat fasih dalam baca Al-Quran. Asbab kita ketika di dunia masih belajar tajwid terus, meskipun kita masih diuji juga
belum bisa fasih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun atau kecil banget, yarahu, niscaya dia akan melihat hasil kebaikan tadi. Ya supaya kita nanti punya hujah di sisi Allah. Bahwasanya kita benar-benar mencintai Al-Qur'an. Ya, semoga nanti kita di dalam kubur ketika yang lainnya sendirian, kita punya kawan, yakni Al-Qur'an. Baik, kita mulai dengan membaca surat Fatihah Bapak Ibu ya. Kita mulai lagi, yang semangat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kita ulangi lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang adab murid pada guru. Jadi jangan sampai kita ini menyela pada sang guru ketika guru itu sedang sibuk. Kita maksa untuk belajar padanya, maksa beliau untuk ngajar ketika beliau sedang capek, sedang banyak pikiran. Ya karena nanti takutnya malah akan menghalangi beliau daripada menyampaikan materi secara maksimal. Dan akan dilanjutkan sama Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Wa min adabihi, dan termasuk adab-adab seorang murid, ayah tamila jafwata syekhi wa su'a khuluqihi. Yani menutup mata, maksudnya itu memberi uzur, ya sabar terhadap syekhnya. Termasuk juga ketika dia melihat ada akhlak yang buruk dari gurunya ketika nampak. Misal nggak sengaja kita ini melihat guru kita berdiri minum sambil berdiri melakukan hal yang makruh. Nah itu makruh Bapak Ibu ya, makruh. Kok makruh, cuma makruh masuk tiar, jangan ya. Itu makruh. Terus kita lihat, ayo Ustaz nih makan sambil berdiri, seperti itu. Nah kita harus memberikan hati kita
sebuah pemahaman mungkin nih ya, mungkin kata tempat duduk, atau mungkin ustaznya lagi buru ya, atau mungkin beliau lagi sakit ya, mungkin lagi sakit nggak bisa duduk. Nah gitu Bapak Ibu ya, kita ngasih uzur. Takutnya apa? Kalau kita benarkan perasaan buruk kita pada guru kita, nanti ujung-ujungnya yang rugi kita Ibu Bapak. Kalau kita berpikiran buruk pada guru kita, pada akhirnya kita akan meremehkan beliau. Kalau meremehkan beliau, kita jadinya nggak mau belajar sama beliau. Kalau kita nggak belajar sama beliau, kita nggak bisa ambil manfaat. Dan satu harus yang dipahami bahwasanya guru kita ini manusia yang tidak maksum seperti Nabi SAW. Ternyata nggak cuma guru yang dipaksa untuk memaklumi sang murid. Murid pun kadang-kadang juga disarankan untuk juga memberikan uzur sang guru. Wa alla yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa yata'awwala bi af'alihi wa aqwalihi allati zahiruhal fasadu ta'wilatin sahihah. Baik. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Dan tetap beryakinan bahwasanya gurunya itu masih tetap dalam kebaikan. Dan juga mentakwil, mentakwil seluruh perbuatan dan juga perkataan beliau yang nampaknya itu jelek dengan pentakwilan yang bagus. Misalnya ustadz kita malam-malam pergi ke hotel, ya pergi ke hotel, dandanan ganteng Ibu Bapak, ya ganteng, pergi ke hotel. Kalau mungkin itu dilakukan orang biasa kan mungkin aman-aman aja. Tapi ustaz kita ini kadang setan membisikinya lebih sangar itu setan tuh. Wah itu ustazmu tuh pergi ke hotel gitu kan. Kita harus husnudzon Ibu Bapak. Mungkin lagi ngisi di hotel. Apalagi kalau Ibu Bapak kemarin sering lihat saya lalu-lalang ke hotel, jangan mikir aneh-aneh Bu. Bapak, saya lagi ngisi acara MTR. Ya ini sebagai contoh saja ya. Karena acara kawan-kawan MTR itu kebanyakan di hotel. Dan kadang kalau saya ngisi di sana, itu bajunya itu ya baju-baju umum. Kadang nggak pakai koko, ya sudah pakai kaos gitu. Karena emang kita gabung ke kawan-kawan dari pengusaha, kita bisa membaur dengan beliau. Ya, kadang-kadang mereka ini kok ke masjid itu sungkan. Tapi kita ajak ngaji bareng, temanya bisnis, mereka mau. Padahal di dalamnya sama aja temanya Bapak Ibu. Ya mungkin beda tempat tadi ya. Ya, itu kalau kita pikirannya negatif kan mikirnya aneh-aneh gitu kan. Nah, itu perlu dihindari seperti itu. Baik. Makanya kenapa kalau kita sampai diperintahkan Imam Nawawi seperti ini untuk husnudzon sampai batas seperti ini Bapak Ibu? Karena di awal dulu kita sudah diperingatkan sama Imam Nawawi kalau milih guru benar-benar hati-hati. Milih guru yang benar-benar pemahaman agamanya yang lurus, kemampuannya sudah terakui. Nah ini akan rusak juga di bab ini Bapak Ibu kalau kita sudah salah memilih guru di awal. Gurunya benar-benar emang ahli maksiat, terus sampai di sini kita benarkan maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini benar sebenarnya bersambung dengan materi yang dahulu. Nah seperti itu. Makanya kalau misalnya ada kasus-kasus yang ada di beberapa pondok baru-baru ini, itulah tadi pentingnya kita memilih guru yang baik untuk anak-anak kita. Ya karena kadang kalau kita sudah menokohkan seseorang tuh, dia bilang hitam aja kita omong hitam, padahal aslinya putih. Nah, itu harus hati-hati doktrin seperti itu. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiqi au adimuh. Nah, maka nggak bisa orang itu melakukan hal ini kecuali sedikit ya orang yang mendapatkan taufik. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'a wa bil i'tidhari ila syaikhi wa azhara anna dzamba lahu. Nah, dan kalau dia sedang ada konflik dengan gurunya, ya sudah ngalah. Dan dia tampakkan bahwa ini salah saya guru, minta maaf dia. Wa azhara anna dzamba lahu. Ini salah saya guru. Sampai segitunya ya. Wal ataba alaihi, dan juga kelalaiannya itu dari sisi dia. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya. Karena itu lebih bermanfaat bagi sang murid di akhirat, di dunia dan di
di akhirat. Wa an qalbi syaikhihi lahu, dan juga itu bisa lebih untuk mengarahkan hati sang guru kepada sang murid. Seperti itu. Tapi tadi perlu diingat di sini ada hubungannya dengan materi yang lalu, yang mana harus memilih guru yang baik, itu Bapak sekalian. Baik, kita lanjutkan lagi di kitab fasih. Kita masuk ke huruf H. Ya, huruf H kemarin sudah belum Pak Ibu ya? Sudah ya? Belum ya? Baik. Mic-nya sudah di bawah. Oh ini. Tolong Pak. Tes. Itu ada tombol kecil, jangan ditekan ya Pak Ibu ya. Jadi telan kan ya? Iya. Saya mau beli untuk Ini ya, enak. yang pegangin ya. Jadi nggak tombol ya. Ya. Tombolnya kecil, jangan disentuh, jangan dipencet Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. U I A. Baik. Pemanasan. Kah, nih, dia di sini ya Pak Ibu ya. Dia makrotnya H itu di mana? Di pertengahan tenggorokan. Di sini dia. Jadi dia nggak kelihatan ya Bu Bapak ya. Memang karena dia di dalam seperti ini. Oke. Coba kita baca lagi. Kah, nih, Oke. Ahbarahum. Baik. Silakan Pak. Akhbarahum. Sekali lagi ya Pak, sudah benar. Akhbarahum. Baik, sudah. Barakallahu fiik. Ihda. Lebarin ya Pak Ibu. Ihda. Sip, silakan Pak. Ihda. Agak ini rokhwah ya, warnanya kuning ini. Ya. Agak panjang. Ihda. Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Mudah kan? Yuhma. Ditarik. Yuhma. Silakan Pak. Yuhma. Disantaikan Pak. Yuhma. Baik. Sudah barakallahu fiik. Ha, hi, hau. Hasana. Silakan Pak Gus. Hasana. Bukan kha, tapi ha. Agak dalam. Dia kayak ya kalau kita kausan terus kasih s dulu. Nah itu dia. Ya. Hasana. Enggak tasjid Pak. Hasana. Oke, sekali lagi. Hasana. Ya. Dimasukin lagi ya Pak ya. PR. Bukan hasana tapi hasana. Baik. Barakallahu fiik. Enggak apa-apa, insyaallah. Kan cuma satu aja yang belum kan. Ini udah ada dua. Sikok dua. 3 lah 30 pahala insyaallah. Illa ma rahima rabbi. Silakan Pak. Illa ma rahima rabbi. Ayo. Sudah Pak. Sudah. Nah tinggal dirapiin aja Pak. Udah bener tadi, udah bener. Berarti ini udah banyak yang bisa huruf H berarti ya. Alhamdulillah. Bima rahubat. Silakan apa? Bima rahubat. Oke, at. At. Oke. 6.
Sudah Pak. Tinggal dijaga taknya jangan sampai jadi C. Rohubat bukan, tapi rohubat. Mohon maaf Pak Ibu ya, saya lagi sariawan di lidah ini. Nanti kalau misalnya ada ketemu huruf shad mungkin belum begitu fasih. Kaha, kahhi, oke. Minal musahharin. Silakan Pak. Minal musahharin. Ayo. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Waliyumahhisama. Silakan Pak. Waliyumahhisama. Agak ditekan Pak. Waliyumahhisama. Waliyumahhisama. Baik Pak. Sudah Pak. Tinggal dilatih terus ya Pak ya. Yang latihnya tuh gimana ya? Barang tidak kejikuan tadi Pak ya di dalam. Di dalam ya. Kalau dulu saya itu sampai beberapa hari karena saya dulu juga nggak bisa Pak. Bener nggak bisa. Suruh ngucapin ha itu saya ngomongnya ha. Hakiku. Salah kan? Kan bukan ha kan, itu kan ho itu kan. Terus agak dalemin lagi, malah jadinya aha. Bukan aha, aha. Aha. Nggak bisa beneran Pak. Saya masih ingat ya pas di tambang akhirnya itu latihan ya. Tahun berapa itu? Gini. Jadi nyari suara ha itu sampai ketemu Bapak Ibu. Saya ingat beberapa hari itu saya kayak gitu terus. Nyari itu. Nah, ketika udah dapat tuh alhamdulillah seneng nian gitu kan, Pak. Ya jadi dilatih terus di sehari-hari aja ya, ketika ada waktu luang gimana sih caranya gitu. Insya Allah bisa. Tapi jangan lupa minta sama Allah. Simpel apa Ibu? Kadang saya juga minta, ya Allah, dulu ya Allah saya nggak bisa ngucapin huruf ha. Tolong kasih saya bisa ngucapin huruf ha. Saya nggak bisa ngucapin huruf ghain. Tolong kasih saya bisa ngucapin huruf ghain. Ya Allah saya belum fasih ngucapin huruf ha. Beli saya bisa ngucapin huruf ha. Sebaik segitunya insya Allah ketika kita tawakal sama Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Dan pada Allah lah kamu bertawakal kalau memang kamu orang beriman. Ya penting bagi kita untuk bersandarakan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kabulkan. Amin. Silakan Bapak. Belum ya Pak. 6. Niha. Baik. Asyihatan 'alaikum. Temponya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dipraktekkan kalau kita baca Quran seperti itu. Ya. Qulnah bitu minha jami'a. Kan enak gitu kan. Santai. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Cuman nafasnya harus diatur seperti itu ya. Asyihatan 'alaikum. Silakan Bapak. Asihatan alaikum. Shi. Nah, agar ditahan Pak, ha itu rohwah. Asihatan alaikum. Alaikum. Karena ya juga rohwah. Ya, alaikum. Coba sekali lagi ya Pak, sudah benar sebenarnya. Asihatan alaikum. Baik. Sudah Pak, barakallahu. Domah. Nah, ini yang domah ditarik ya Pak Ibu ya. Ha. Baca. Ha. Nah, ini domah karena ha tasydid tuh emang ada contohnya, ada. Ini dia. Syuha nafsi. Silakan Pak. Suhanapsi. Syuha. Shu. Asya. Ahsa. Syashishu. Sashisu. Nah itu sin Pak. Coba agak ke tengah lagi coba. Ayya. Ansa.
Aish coba. Aisyah. Nah, itu dia. Syu. Su. Nah, syuha nafsi. Suhalapsi. Nafsi. 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 Ini memang ketemu huruf susah ini Pak ya. Habis ha ketemu fa, ketemu sin lagi, habis ketemu ha. Ya enggak apa. Sekali lagi ya Pak. Syuha nafsi. Suhalapsi. Baik, PR ya Pak ya. Fa-nya Pak. Fa-nya sama shin-nya tadi. Ya, type. Suhalapsi. Baik. Tinggal fa-nya Pak. Yang ha-nya yang salah sudah. Nah, sudah Pak. Barakallahu fiik. Kita mulai lagi dari awal. Ahbarahum. Baik, tadi masih ada beberapa yang kurang tajam Pak. Coba kita perhatikan ini lagi Pak Ibu. Agak dalam ya. Coba lidahnya sambil ditarik ke belakang Pak. Lidahnya ditarik ke belakang. Coba. 1, 2, 3. Oke. Ahbarahum. Silakan Bapak. Ahbarahum. Sedikit dirapikan Bapak, udah benar. Temponya dibagusin. Ahbarahum. Ahbarahum. Baik. Sudah Bapak berapa? Dan baca yang mana? Ihda. Ihda. Oke, sekali lagi Bapak. Ihda. Baik. Sudah Bapak, barakallahu fiik. Udah benar. Baik. Ya emang seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang kita di huruf ini bisa, di huruf lain nggak bisa. Kawan kita di huruf lain itu bisa dia, tetapi yang itu huruf kita bisa dia nggak bisa. Nah itu memang seperti itu banyak Bapak Ibu ya. Makanya nggak masalah Bapak Ibu, ketika baca Quran bareng-bareng, masih jalan nggak di sini masih ya? Itu saling ngoreksi. Dan apa-apa yang dikoreksi tidak usah ambil perasaan. Karena sebenarnya kita sedang menasihati. Nasihat itu menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Nah, tapi juga yang habis ngoreksi itu ketika dikoreksi juga jangan baper juga gitu kan. Karena sebenarnya gini ya Pak Ibu, ketika kita ngoreksi bacaan kawan itu nggak ada niat merendahkan, nggak ada. Ya saya yakin bahwa Bapak ketika ngoreksi saudaranya yang baca Quran bareng-bareng itu nggak ada niat merendahkan kan, nggak ada. Kita pengen sama-sama biar bisa baca bagus. Nah jadi Bapak ketika dikoreksi udah legowo aja. Emang mungkin ada perasaan salah terus aku gitu kan. Nggak apa-apa Pak, nggak masalah ya. Insya Allah kedudukan sampean di mata kawan-kawan sampean itu masih nggak berubah sedikit pun. Hanya karena ketika kita baca Quran banyak dikoreksi. Bener. Kadang kita terlalu overthinking saja ya, berlebihan dalam menyikapi. Ya, tapi juga harapannya ketika kita ngoreksi kawan kita dengan cara yang baik. Jangan mungkin memang salahnya banyak, jangan dikoreksi terus gitu ya. Nanti tidak galak lagi baca Quran bareng-bareng ya. Misalnya baru baca au ya itu jangan. Ya mungkin sekali bacaan satu huruf saja dikoreksi. Kan itu juga yang kita praktekin selama ini kan Bapak Ibu. Mungkin Bapak sadar, ini kawan ini banyak salahnya kok yang dikoreksi satu huruf aja sama Ustadz gitu kan. Emang seperti itu. Supaya Bapak tidak merasa tidak nyaman ya. Memang harus membuat majelis itu nyaman. Supaya yang betah bukan cuman yang ada di majelis, tapi yang di luar majelis pengen masuk juga. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ya mohon dipahami. Gimana Pak? Iya. Tapi masih jalan ya Pak ya kalau habis sholat itu membaca Quran ya? Masih ya. Ya semoga diistiqomahkan Bapak Ibu ya. Baik. Waktunya Bapak Ibu saat ini tuh memetik hasil yang pensiun ya. Insya Allah. Tinggal fokus di masjid. Kita lanjut. Yuhma
Silakan Bapak. yuhma Coba agak dibersihkan Bapak. Yuhma. yuhma Baik. PR-nya itu ya Pak ya, suara itu dihilangin ya. Ya, harusnya yuhma. yuhma Baik, masih ada sedikit ya Pak. Nah, barakallahu fiik. Nanti latihan sama Pak Gunawan Pak. Oke, lanjut. Hasana. Silakan Pak. hasana Sekali lagi ya Pak. hasana Baik, sudah Pak. Barakallahu. Illa ma rahima rabbi. Silakan Pak. illa ma rahima rabbi Baik. Sekali lagi ya Pak, udah benar hanya. Illa ma rahima rabbi. illa ma rahima rabbi Baik. Sudah Pak, barakallahu fiik. Ternyata banyak yang bisa udah Pak ya. Bima rahubat. bima rahubat Silakan Pak. bima rahubat Hau. hubat bima rahubat Bat. rahubat Ada anginnya Pak. Bat. bat Nah, bat oke. Sekali lagi Bapak. Bima. bima rahubat Coba. Aha. aha Nah. bima rahubat bat Nah, sudah Pak. Hanya tinggal ditipisin lagi ya Pak ya. Tinggal dikit lagi. Nah, sudah Pak. Nanti mungkin coba tak bikinkan dari kayu Bapak Ibu ya. Kayaknya kurang lemak megangnya ya Pak ya. Kecilnya ya. Iya Pak. Pegang kayak ini. Kayak Iya, dari kayu kan nanti biar bentuknya kayak mic gitu kan. Nah sebenarnya itu ini mic wireless ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin dapat THR kan dari Raka. Jadi dipakai buat beli ini. Ini langsung connect ke HP juga. Jadi nanti direkamannya suara Bapak Ibu ada di sini. Ya, jadi suaranya ada. Cuman gambarnya aja belum ada ya. Baik. Silakan Ibu, kita baca. Minal musahharin. Sahha. Silakan Ibu. minal musahharin. Baik. Sudah Ibu, barakallahu. Wa liyumahhisama. Silakan Ibu. Waliyumahhisoma. Oke. So. So. Oke, emang kita belum masuk shot ya. Ya. Coba sekali lagi Ibu. Waliyumahhisama. Waliyumahhisoma. Baik, barakallahu. Yes, ya, Temponya seperti itu ya Ibu-ibu ya kalau membaca sendiri. Coba sekali praktekin lah benar. Habisnya coba praktekin. Baca seperti itu enak loh. Nyaman kita bacanya itu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ribun. Nah, kita baca seperti itu kan gampang kan Bapak Ibu ya? Nggak ada nada-nada yang susah kan? Kan slow aja, tinggal temponya dirapiin. Nah, itu insya Allah kita lebih nyaman dan kita merasakan emang ini Al-Quran benar-benar Allah turunkan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya target sehari harus satu juz, ya sudah. Minta waktu 1/4 jam aja bacanya seperti itu. Dan ketika kita baca ada kesalahan, meskipun kesalahannya itu cuma panjang pendek, atau kesalahannya kurang panjang dikit, atau kesalahannya itu temponya kecepatan,
ya enggak rapi, maka tanamkan rasa bersalah itu. Akhirnya apa? Kita ngulangi lagi dengan cara yang benar. Itu pengalaman saya pribadi Ibu ya. Jadi dengan seperti itu nanti bacaan kita bagus. Jadi ketika kita murojaah misalnya, itu ada salah sedikit pun, satu huruf ya, atau mungkin yang harusnya panjangnya itu 4 harokat kita baca 2 harokat, kita harus ada perasaan bersalah, ulang lagi bacanya. Nanti selama kalau seperti terus, insya Allah bacanya lama kelamaan bagus. Seperti itu ya. Nah, tab. Asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Shi. Shi. Oke, kita lihat huruf shin ya lagi ya. Huruf shin di sini. Di sini kan Asyihatan alaikum. ash. Nah, di sini kayak kita ngucapin aish. Nah, jadi suaranya bukan asihatan tapi asyihatan. Anginnya nyebar. Menyebarnya angin tapi nggak tajam. Kok sini kan tajam. Tajam ya ke depan. Shot juga ke depan juga. Zai juga. Itu sofir namanya tajamnya. Kalau shin enggak, shin itu menyebar lebar. Nyebar lebar, namanya tafashi. Ya. Maka harus diperhatikan sifat tadi. Shiha. Oke, coba asya. Ashi. Oke, lidahnya di sini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Nah, coba kita baca lagi Ibu. Asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Silakan Ibu. Asyihatan alaikum. Baik. Coba Bu, shi. Nah, itu ya. Sekali lagi Bu. Asyihatan alaikum. Baik. Barakallahu fiik. Sudah habis? Sudah ya. Baik. Ini juga sudah juga. 6. Huruf H ini Ibu sekalian, Bapak sekalian, memang termasuk huruf yang sulit bagi orang Indonesia. Karena emang kalau kita bercakap-cakap setiap hari, maka itu nggak akan ditemukan huruf H dalam kosakata kita sehari-hari. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Kalau huruf shin ini ada Pak Ibu, meskipun di alfabet A sampai Z nggak ada, tapi dalam praktek ada. Misalnya yang sering kita contohkan ketika nyuruh anak-anak diem, itu kayak huruf shin. Atau ketika kita ngusir ayam, itu huruf shin. Ya, asyihatan alaikum. Nah, tapi huruf H ini emang nggak ada. Emang nggak ada dalam bahasa keseharian kita, nggak ada. Tapi dalam zikir ada. Contohnya apa? Subhanallah. Nah, saya punya kawan sampai dulu ketika belajar tajwid ini, akhirnya kita kasih saran ketika baca bacaan sholat, bacaan zikir juga monyong, domah ya dimonyongkan, kasar dilebarkan. Jadi kelihatan Ibu Bapak, dia benar-benar perhatikan. Subhanallah gitu. Subhanallah. Terus dilatih juga ketika salam, ada kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam keseharian itu nanti kalau kita perhatikan dengan benar, semoga lama kelamaan kita bisa membacanya dengan tepat. Dan satu hal Bapak Ibu, kita harus optimis. Ya, ketika minta seperti ini sama Allah, jangan pandang kemampuan kita. Kalau kita minta pada suami kita, ibu-ibu minta sama suami kita, suami ibu-ibu. Kita minta sama ayah kita. Yang kita ukur itu adalah batas keinginan kita atau kemampuan orang tua kita, Bapak Ibu. Kemampuan orang tua kita. Jangan sampai gaji bapak kita 5 juta, kita minta mobil Pajero. Nah, buat bayar pajak kemana lah, pening kepala. Betul? Lah mikir ke pajaknya. Nah, atau minta jilbab harga 0,5 juta. Gaji bapak cuma 5 juta. Nah, itu kita menjadi anak yang nggak baik karena meminta sesuatu tetapi tidak mempertimbangkan kemampuan yang kita minta. Pertanyaannya sekarang kalau minta sama Allah, yang kita lihat itu keinginan kita atau kekuasaannya Allah? Malah keinginan kita.
Ya saya katakan kalau kita minta masih dalam tahap yang kita pikir logika kita mampu. Makanya kadang ini kalau kita minta sama Allah kan kadang kurang Bapak Ibu, nanggung. Coba ada nggak yang di sini pernah minta 2 triliun sama Allah? Kalau saya pengen punya uang 2 triliun, buat apa nggak tahu ya Allah, pengen punya apa ya? Kan tidak masalah minta Bapak Ibu ya. Entah nanti gimana ceritanya, Allah akan mampukan. Ya saya dulu masih ingat dulu kan. Kalau misalnya ada pesawat lewat kan, kami kan orang desa ya Bu ya. Udah jauh dari bayangan lah mau naik pesawat itu. Pesawat sini, pesawat mau numpang gitu kan. Ternyata apa keinginan kita yang mungkin Allah dengar itu dikabulkan kan. Ya enggak? Kita mungkin sudah lupa keinginan itu Bapak Ibu. Tapi Allah enggak pernah lupa kan. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kita bayangin keinginan Bapak Ibu yang kasih kecil itu sekarang kan sudah banyak yang dipenuhi Allah kan. Nah makanya ketika minta ini, ya Allah saya pengen bisa baca Quran dengan baik. Yakin Bapak Ibu, jangan nilai kemampuan kita, tapi kita lihat kekuasaannya Allah. Allah Maha Kuasa. Harus yakin, ya Allah saya pengen belajar benar-benar, bimbing saya pengen bisa. Karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Tapi juga harus tekun. Kalau toh pada akhirnya memang tidak bisa, itu urusan terakhir. Sebagaimana Bapak Ibu ketika nyari rezeki, entah dapat hasil berapapun Bapak Ibu, bahwa Bapak keluar dari rumah, keluar keringat, nyari rezeki, membawa harta yang halal, berapapun hasilnya, nilainya sudah besar dari sisi Allah. Karena apa? Yang Allah nilai itu usahanya, prosesnya, bukan hasil. Masih ingat kisahnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umatnya nggak nyampe 100 Bapak Ibu. Tapi beliau termasuk Nabi Ulul Azmi, 5 terbaik yang memiliki sabaran tinggi. Padahal umatnya nggak nyampe 100. Kenapa? Karena prosesnya panjang, 950 tahun berdakwah. Nah makanya Bapak Ibu, insya Allah proses Ibu selama ini Bapak kita belajar kayak gini, insya Allah akan ada nilainya di sisi Allah nanti kelak. Amin ya. Tapi juga pun bersama dengan itu semoga bacaan Al-Quran Bapak Ibu, meskipun zahirnya ini kok ada orang baru datang lihat kita kajian kita seperti ini kurang efektif karena nggak ditalaki banyak satu persatu. Tapi ya semoga Allah berikan keajaibannya. Kalau bukan kita yang fasih, semoga anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran. Kalau bukan anak kita, semoga cucu kita. Kalau bukan cucu kita, semoga cicit kita. Asbab keberkahan Bapak Ibu bermajelis Al-Quran. Ini nggak punya Pak? Rusak. Oh rusak ya, Masya Allah. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung otomatis mati Pak.